Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reno Basuki, CGP Angkatan 8. Dalam kesempatan coaching ini saya sebagai supervisor, kemudian Bu Sudarti A sebagai coach, dan Pak Indro Wahyudi sebagai coaching. Dalam coaching hari ini kita yang harus perhatikan adalah kompetensi inti Pak ya dan Ibu. Yang pertama yaitu hadir sepenuh hati, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam coaching hari ini juga harus dijalankan sesuai dengan alur theta. Nah, alur theta sendiri kan Bapak dan Ibu sudah tahu, yaitu yang pertama tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, kemudian yang ketiga rencana, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Oke, dalam kesempatan ini apakah sudah siap Ibu Sudarti A dan Pak Indro Wahyudi? Siap, Pak. Oke, monggo silahkan, waktunya saya berikan. Terima kasih Pak Reno. Assalamualaikum Pak Indro. Waalaikumsalam Bu Sudarti A. Selamat sore Pak Indro. Oke, selamat sore Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Terima kasih Pak Indro. Pada sore hari ini Pak Indro bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching. Ya. Nanti kita akan membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit ya Pak Indro. Ya, Bu. Selama 15 ini silakan Pak Indro untuk mencurahkan apa masalahnya Pak Indro yang Pak Indro sedang alami. Kira-kira Pak Indro mau ngomongin apa nggih Pak nggih? Ya, terima kasih Bu. Jadi saya tuh pengen ngomongin gini Bu. Loh, kamu ini loh ada apa kok gak segera ganti, kan habis olahraga. Seperti ini kamu biasanya tiap hari seperti ini? Iya. Wah, ini kurang benar ini. Tolong ya, besok habis olahraga segera ganti pakaiannya. Ini kan nggak boleh. Ini tadi kan habis olahraga. 1, berkeringat ada? Berkeringat. 2, kalau berkeringat tentunya mengganggu teman-temannya. Besok jangan dibiasakan lagi ya. Woi Pak Indro, Ya, Pak. maaf Pak, mau tanya, anak kelas 8B tadi habis olahraga Pak ya? Iya Pak. Kok tidak segera ganti baju Pak ya? Loh, tadi selesai olahraga langsung saya suruh ganti baju Pak. Saya udah ganti baju. Loh itu Pak, loh masih belum pakai ini. Ini kan mengganggu pelajaran yang lain tentunya Pak. Aduh. Ya Pak, besok anak-anak saya tegurnya Pak. Gitu Pak habis ya. olahraga suruh ganti tadi kok sudah kok Pak. Ya, makasih Pak ya kalau gitu. Tolong ya perhatiannya Pak. Jadi ceritanya seperti itu Bu. Masa saya disalah-salahin terus Bu. Anak tidak pakai seragam setelah pelajaran saya Bu. Saya kan ngajar PJOK, ngajar olahraga. Nah pada saat habis olahraga, anak nggak mau pakai seragam biasanya Bu. Itu. Oh seperti itu ya Pak masalahnya. Dimana setelah pelajaran olahraga murid-muridnya Pak Hendro ini tidak mau ganti, sehingga guru-guru lain tuh merasa tidak nyaman. Betul Bu, katanya gini Bu, kamu harus setelah pelajaran olahraga, ketika pelajaran yang lain harus memakai seragam sekolah seperti itu Bu. Oh ya Pak Indro, ini kira-kira dalam pembicaraan ini nanti yang Bapak harapkan itu apa Pak? Saya mengharapkan supaya nanti permasalahan saya ini bisa diselesaikan Bu. Seperti itu Bu, supaya tidak ganjil di hati saya tuh. Oh maunya setelah pembicaraan ini nanti Pak Hendro dapat menyelesaikan masalahnya, terutama dengan rekan-rekan Bapak itu ya guru-guru mapel yang merasa terganggu karena anak-anak ini tidak mau berganti pakaian setelah olahraga ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Pak Indro, untuk tadi kan Pak Indro sudah menjelaskan kepada saya bahwa setelah murid-muridnya Pak Indro itu olahraga, mereka tidak berganti pakaian Pak. Dan Betul, Pak Bu. Indro mendapatkan komplain dari guru-guru mapel Betul. yang lain. Kira-kira komplainnya bagaimana Pak Indro? Nah, komplainnya itu ada 2 Bu. Yang pertama, mereka komplainnya ke anak dulu. Ya, anak dimarahi. Kalau kamu habis olahraga bu pakai pakaian seperti biasa, karena satu mungkin dari segi anak
tertibnya itu, ya kan, mereka mematuhi tata tertib sekolah itu tidak tertib, tidak patuh. Kemudian yang kedua itu dari segi bau, Bu. Iya, mereka mungkin berkeringat ya, Pak, akhirnya ya. terus mengikuti pelajaran itu katanya itu tidak bersemangat, kemudian banyak mungkin ada yang berulah dan sebagainya. Yang kedua juga langsung komplain ke saya sendiri, Bu. Oh, Jadi langsung ke seperti Pak itu. Hendro sendiri? Iya, itu teman saya, gitu Bu. ya, iya, ya. Gitu. Pak Hendro, ini bagaimana Pak sikap Pak Hendro untuk menanggapi komplain dari rekan-rekan Pak Hendro itu sendiri, Pak? Ya saya biarin lah, Bu. Oh. Nah, karena kan gini, kalau saya ngajar jam pertama, kedua, itu anak-anak kan harusnya ganti pakaian kan tanggung Iya. jawab mereka, Bu. Nah, kalau saya ngajar ke 3, 4, biasanya ajar jam pertama dan kedua itu kan pelajaran Bapak Ibu guru yang lain. Iya, iya. Itu pada saat pembelajaran olahraga itu anak-anak juga memakai seragam olahraga bisa kok, Bu. Oh, gitu Lah ya, mengapa Pak, jam ya? kedua, ketiga nggak bisa? Kan heran saya, Bu. Gitu. Oh gitu. Oh ya Pak, kira-kira kalau kita bicara tentang ketidakpatuhan ya Pak Iya, ya, Bu. itu kan rentangnya 1 sampai 10. Iya. Kalau Pak Indra menilai bahwa ketidakpatuhan murid-murid Bapak itu pada rentang yang keberapa Pak? Nilai Ya keberapa, Pak? macam-macam lah, Bu. Saya kan ngajar Oh, kelas gitu. 8 dan kelas 9. Kalau kelas 8 itu mungkin rentang ketidakpatuhan itu di rentang 6, Bu. Gitu. Tapi yang kelas 9 ini yang siswa yang gede-gede itu Iya. di rentang 5 kayaknya. Oh gitu. Kemudian Pak Hendro sendiri itu menginginkan muridnya ini pada tingkat kepatuhan yang keberapa Pak? Kalau menurut Pak Hendro itu Pak? Ya kalau saya inginnya ya antara 8, Bu. 8 lah. Saya inginnya 8, Bu. Oh, kenapa Gitu. Pak kok 8? Kira-kira hambatannya apa Pak untuk mencapai angka kepatuhan 8 itu Pak? Satu kan gini, Bu. Kita sampah sekolah kita Iya. itu untuk kamar mandi. Kalau putra sih biasanya berganti pakaiannya untuk putra itu di mana-mana bisa, bukan? Iya, Kan tinggal iya, ganti. anak Kadang putra bahkan di kelas ya, Pak, iya, ya? Di kelas pintu ditutup. Oh, iya. Ya mereka berganti pakaian bisa. Tapi untuk yang remaja putri nih, Bu, yang susah. Kita kamar mandinya kan juga. Ya anak keluarnya gini, Pak, kalau ganti pakaian di kamar mandi itu pusing, Pak, takut Iya. mungkin bajunya jatuh dan sebagainya seperti itu. Maka ya saya tidak berani sampai 10, Bu. Hambatannya memang di sarana Angka 8 prasarannya. itu ya Pak, Iya, hanya sampai gitu. angka 8 itu ya Pak. Ah. Tadi kan Pak Hendro sudah menjelaskan, menceritakan tentang hambatan-hambatan untuk angka 8 itu. Iya. Kira-kira apa solusi yang Pak Hendro bisa sampaikan untuk bisa mencapai angka 8 itu tadi Pak? Ya, karena tadi kan hambatannya pada nilai 8 itu. Iya. Solusinya kira-kira apa? Tadi kan Bapak mengatakan bahwa untuk ganti, sementara kan anak-anak putri itu di kamar mandi ya Pak ya, Iya. yang mungkin karena baunya yang kurang sedap dan bagaimana. Ini kira-kira solusi yang Pak Hendro bisa ini menurut Bapak itu apa Pak solusinya Pak? Jadi mungkin gini, Bu, mungkin dari faktor saya sendiri, Bu, ya. Iya. Yang pertama, satu bisa nggak, Bu, ya, kira-kira saya kan ngajunya di RPP kan 2 kali 40 menit. Iya. Nah itu Memang idealnya saya seperti itu ya, ya Pak. saya ya? ambil sedikit, misalkan 80 menit itu saya ambil 10 menit, Bu. Oh, Untuk iya, anak-anak biar Ganti. berganti pakaian. Kemudian saya mungkin bisa menghubungi pegawai perpus sama ya perpus, Bu, ya. Perpus kan ada ruang kosong yang di sebelah itu. Oh iya ya biasanya ada ya Pak ya ruangnya. Ya. Nah itu mungkin bisa saya izin anak-anak putri supaya bisa berganti pakaian di situ. Dan mungkin saya juga akan menjalin komunikasi yang lebih aktif lagi dengan Bapak Ibu guru pengampu setelah saya, Bu. Oh Mungkin iya, bisa terutama diizinkan. itu ya Pak ya rekan-rekan guru setelah itu Pak Indro jamnya Pak. Iya, Indro supaya itu. nanti ada apa istilahnya berkesinambungan lah, Bu. Saya memberi waktu 10 menit, Iya. tapi juga dimanfaatkan dengan baik untuk nanti anak berganti pakaian seperti Oh, itu. itu menurut Ya. saya ide yang bagus itu Iya. Pak Indro. Iya. Mungkin ini akan mengurangi tingkat itu Pak tadi komplain dari Bapak Ibu guru ya itu Iya, yang Bu. untuk yang lain. Kira-kira rencana Pak Hendro setelah menemukan solusi itu apa Pak? Rencana Pak Hendro ke depannya Pak? Jadi rencana saya, Bu, ini hari apa, Bu, ya? Kamis ya? Iya ini hari Kamis. Kamis. Hari Senin kan kita kayaknya ada rapat
pemberdayaan. Iya, Nah, itu iya. nanti akan saya sampaikan kepada Salah kepala sekolah, bapak, ibu guru dan nanti juga karyawan juga Iya. tentang ketiga rencana tadi, Bu. Seperti Oh itu. iya ya ini Iya. juga itu juga kalau menurut saya itu juga ide yang bagus Pak Iya. biar nanti apa yang menjadi unek-unek dari Pak Hendro Iya, betul, Bu. sehingga masalah ini bisa teratasi Pak Hendro Iya. ya. Kemudian strategi apa Pak yang Bapak lakukan untuk mendukung rencana Bapak itu tadi Pak? Ya, nanti strateginya di samping saya menyampaikan di rapat pemberdayaan itu, Bu, ya, juga nanti kata aja, Bu, ya, ini Ya. ada adzan. Iya iya kita cut dulu. Oh seperti itu ya Pak untuk rencananya Pak Hendro. Kemudian Pak Hendro untuk strategi Pak Hendro yang akan Pak Hendro lakukan untuk mendukung rencana tersebut itu apa Pak? Ya, memang strateginya yang pertama yang tadi, Bu, ya. Iya. Tadi saya akan meyakinkan Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah dan mungkin karyawan di SMP Negeri 1 Seloge bahwa nanti anak-anak ketika berganti pakaian itu nanti bisa di tempat selain kamar mandi tadi. Iya. Ya, saya minta izin seperti itu. Kemudian nanti saya tetap akan menghimbau kepada siswa seperti itu. Ya. Pak Hendro, kira-kira setelah strategi itu dijalankan ya Pak, apa ukuran keberhasilan dari strategi tersebut menurut Pak Hendro Pak? Nah, jadi ukurannya gini, kalau tadi kan saya katakan yang rentang atau skala kepatuhan anak kan tadi di angka 6 ya. Nah ini saya rekam di angka 8, bahkan kalau ini strategi ini berhasil, Iya. insya Allah anak di angka 10 pun insya Allah Oh bisa. bisa, itu Ya. harapannya rencananya Pak Hendro ya Pak Iya ya? betul, Iya. Bu, seperti itu. Ya itu juga sangat bagus Pak untuk supaya apa? Supaya nanti setelah ini nanti Pak Hendro tidak ada komplain lagi ya Pak ya dari Betul, Bapak Ibu. Ibu Betul, guru. betul, Oke. betul, betul. Kemudian Pak Hendro setelah Pak Hendro tadi merencanakan apa yang sudah Pak Hendro tadi mulai dari awal rencana-rencana apa saja kemudian solusinya kemudian apa komitmen Pak Hendro yang Pak Hendro dapat sampaikan? Ya, jadi komitmen saya, Bu, ya, saya berharap rencana saya ini Iya. nanti bisa satu dilaksanakan oleh semua pihak, bukan hanya saya, tapi juga murid kita dan nanti teman-teman. Ya itu salah satu bentuk tanggung Ya. jawab ya Pak ya. Ya, kemudian saya Dari- akan itu, Bu, istilahnya mengevaluasi dan memantau terus-menerus, Bu. Jadi setiap olahraga anak berganti pakaian itu saya akan memantau, bukan melihat loh ya, Iya, bukan melihat sih. Ganti Nggak pakaian boleh, ayo. Pak ya. Itu apalagi harus ikut kita menuntut. pantau Pak. Kita anak-anak udah besar ini Iya, Pak. iya. Iya Ya saya tunggu di luar Tugasnya lah. hanya memantau saja Pak, Ya, jangan memantau. melihat Pak itu Pak. Saya nggak jadi melihat deh. Saya akan mantau terus, Bu, sampai dengan anak berganti pakaian, sampai dengan anak Iya. di kelas gitu. Iya. Kemudian pihak-pihak yang Pak Hendro harapkan terlibat dalam menjaga atau membantu komitmen Pak Hendro sendiri itu apa Pak? Ya, yang pertama kan diri saya sendiri mesti. Oke, Yang nggih. kedua nanti untuk murid. Jadi murid saya harapkan juga tetap walaupun kita meminta, kalau murid Iya. nggak mau kan juga susah. Iya. Makanya anak juga saya harapkan untuk dengan sadar Terlibat, iya. terlibat. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Ibu guru sebelum pelajaran saya maupun Iya. setelah pelajaran saya, Bu. Juga Bapak Kepala Sekolah dan di situ ada pegawai perpus tadi Mbak Iya. Yanti dan ini juga ada pihak lain, Bu, kantin. Oh, kantin nih Pak Kantin nggih. sekolah kan biasanya gini, anak-anak yang laki-laki atau perempuan, sudah saya Iya. beri waktu 10 menit ya, saya khawatirnya mereka tidak berganti pakaian, Ya, malah tapi ke kantin. malah Nah, menuju itu ya, kantin. betul. Terus jajan, waktu habis mereka kembali ke kelas, tetap pakai pakaian yang sama. Itu kan saya harapkan juga tidak melayani anak pada saat Oh. ganti pakaian. Walaupun mungkin, Pak habis olahraga capek, Pak, harus butuh minum. Maka ya nanti anak saya minta untuk pada saat pembelajaran olahraga itu bawa minum sendiri. Itu berarti Pak Hendro ini akan melakukan komunikasi dengan ibu-ibu kantin juga ya Pak ya? Iya, Bu. Oh betul nih, karena ya betul Pak, anak-anak itu biasanya kalau mereka habis olahraga, keasikan di kantin, mereka Iya. juga lupa waktu ya Pak ya? Iya, Bu. Kalau minum aja nggak apa-apa sih. Iya.
kadang juga makan tanduk tambah ya. Tambah kan Iya, Pak. anak-anak Anak-anak ini kan sedang berkembang iya, itu, Pak. lupa sarapan, Iya. sepak bola taruhlah atau mungkin beraktivitas fisik capek Sehingga akhirnya membutuhkan makan, waktu yang minum, lama ya. nggih, Pak, nggih. Itu jangankan 10 menit, setengah Iya. jam pun mungkin ya nggak nyadar juga sih. Oh, gitu. Wah, itu Pak, ide Pak Hendro itu hebat sekali, Pak. Ini nanti saya juga penasaran, Pak, untuk menanyakan Pak Hendro bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini, Pak. Nanti mungkin besok-besok saya juga perlu mengadakan perbincangan seperti ini, kita sharing seperti ini untuk mengetahui tindak lanjut atau perubahan yang ada pada anak-anak ketika Pak Hendro sudah melaksanakan rencana-rencana ini, Pak Hendro. Iya, Bu. Ini Pak Hendro, oke Pak Hendro, ini perbincangan yang sangat menarik sekali pada sore hari ini. Dengan adanya perbincangan ini, bagaimana perasaan Pak Hendro, Pak? Lega, Bu. Oh. Jadi kemarin itu saya sempat Pelan ya, Pak, ya? Iya, muyeng 7 keliling. Oh, gitu. Gimana ini saya juga agak emosi juga sih, Om. Oh, namanya orang tua kok dikomplain. Iya, Seperti itu komplainnya. Ya kalau anak dikomplain mungkin saya biarin. Nah ini saya juga gitu. Tapi akhirnya saya sadar Bu, bahwa gitu. anak ini juga harus butuh istilahnya motivasi dari kita dan kerjasama kita dengan kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mendidik dan menuntun siswa gitu. Nah, ini kalau saya simpulkan ya Pak ya, untuk sebetulnya tuh Pak Hendro tuh rencananya tuh sudah ada rencana ya Pak ya untuk mengatasi masalah ini. Mungkin kita belum melakukan pembicaraan seperti ini sehingga mungkin rencana-rencana ini baru terpendam di dalam hatinya Pak Hendro nggih. Nanti yang Pak Hendro rencanakan pada pertemuan berikutnya dengan rapat di forum guru nanti akan Bapak sampaikan. Pak Hendro, ini ide yang bagus sekali Pak. Semoga rencananya Pak Hendro berhasil karena hari sudah itu ya Pak ya, sudah sore nggih Pak nggih. Mungkin ya Pak Hendro akan melanjutkan ini juga Pak Hendro. Saya pinjir dulu. Oh Sini. iya, pinjir Ya. dulu ya Pak ya nggih. Pinjir dulu terus pulang Bu. Ya, ini saya tunggu ya Pak ya Ya, untuk pembicaraan berikutnya. Terima kasih Pak Hendro. Pak Ya, Hendro Bu. sudah ini istilahnya sharing atau membicarakan masalahnya Pak Hendro pada saya. Sebetulnya Pak Hendro juga idenya itu juga bagus, sudah ada, tapi tinggal kita merencanakan aksinya saja Pak Iya, Hendro. iya, Oke. makasih. Selamat Pak Hendro, ini Iya. semoga aksinya nanti atau rencananya berhasil Pak, demi kebaikan bersama Pak, kebaikan anak, kebaikan Pak Hendro, juga kebaikan dari guru-guru atau rekan-rekan Pak Hendro. Pak Hendro, sampai di sini dulu ya Pak Hendro perjumpaan kita, pembicaraan kita lanjutkan di sesi berikutnya Pak, sehingga nanti saya tahu perubahannya bagaimana. Iya, Bu. Terima kasih Pak Hendro sudah berbagi Iya. permasalahan pada hari ini. Kemudian mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Pak Hendro, saya minta maaf Pak Hendro. Terima kasih Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bu Sudartiah dan Pak Hendro, yang Bu Sudartiah sebagai coach dan Pak Hendro sebagai coachnya. Dalam hasil percakapan coaching tadi ada beberapa note atau catatan. Yang pertama yaitu bahwa percakapan atau penyampaian coachingnya sudah baik sekali. Bu Sudartiah sudah memenuhi 3 hal kompetensi inti, yaitu hadir sepenuh hati, mendengarkan aktif, dan kemudian bertanya dengan berbobot. Itu. Kemudian coaching sudah memenuhi alur kita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Nah, sebagai coach, Pak Hendro sudah menyampaikan kronologi permasalahan secara detail dan runut, sehingga bisa dapat suatu hal-hal yang nantinya bisa direncanakan untuk tindakan perbaikan. Sebagai coach, Ibu Sudartiah juga sudah menggali ide-ide segar dari coachnya. Nah, Pak Hendro juga sudah memberikan rencana untuk mencapai tujuan yang akan diberikan nantinya untuk tindakan perbaikan. Nah, dari coaching tadi
bentuk pertanggungjawabannya nanti akan disampaikan kepada kepala sekolah ataupun pada pemberdayaan guru, sehingga nantinya bisa kolaborasi dengan baik dan tujuan yang diberikan nanti akan tercapai itu. Nah, kolaborasi tadi bisa berkompetensi juga terhadap orang-orang yang ada di komunitas sekolah. Termasuk juga Pak Indro tadi kan akan berkolaborasi atau menyampaikan hal-hal atau ide-ide baru terhadap ibu-ibu yang jual di kantin. Oke, itu saja yang jadi catatan dari kami supervisor atau saya sebagai supervisor, dan terima kasih atas waktunya sudah menjalankan coaching dengan baik. Demikian Pak Indro dan Bu Sudartiah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Rino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, minum dulu Pak Nggih, kopinya nggih, Pak. Monggo Pak. Ya, nikmat sekali.